Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Muhajir dari Prodi PKI. NIM saya 040203240002. Di sini saya akan membuat tutorial untuk tugas UAS statistik yang diampu oleh Bu Nihla. Di sini adalah data mentahan yang akan dianalisis dengan judul efektivitas layanan bimbingan dan konseling terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Kemudian semua data ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Di sini sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS. Yang pertama, pencet yang analisis, terus deskriptif statistik, lalu pencet yang kolom deskriptif, lalu pertama riset dulu, kemudian kita blok semua, terus pindahkan ke bagian kolom variabel S, terus option, lalu checklist semua kecuali yang SE mean, lalu pencet continue, lalu OK. Nah, ini adalah hasil data yang telah dianalisis. Setelah ini selesai, lalu kita akan menganalisis. Nah, kita selanjutnya akan menguji data validitas. Kembali ke yang awal. Yang pertama pencet analisis, terus correlate. Terus yang pertama kita pencet ini, lalu kita blok X1,1 sampai total X1, pindahkan ke variabel kanan. Jika sudah, kita pencet OK. Nah, di sini sudah terlihat nilai validitas. Untuk menguji validitas, kita fokus pada total X1. Nah, di sini ada present correlation. Nilai yang ini tuh harus di atas 6,5, sedangkan yang ini harus di bawah 0,05. Sedangkan yang korelasinya. Nah, untuk data yang ini sudah benar ya. Untuk yang person correlation itu udah benar, dan yang bawahnya juga sudah benar. Lanjut, kita kembali ke data yang awal. Di sini kita akan menghitung nilai X2. Untuk menghitung X2 sama seperti cara menghitung yang X1 tadi awal. Pencet yang analyze, terus pencet correlate, terus ini kan masih yang data yang X1, kita reset, lalu kemudian kita blok bagian X2,1 sampai yang total X2. Kemudian kita pindahkan ke kolom variables, lalu OK. Nah, jika ingin melihat data ini valid atau tidak, kita melihat yang bagian total X2. Bagian personnya sudah benar, yang bawahnya juga sudah benar.
dan data ini sudah valid jika sudah menghitung. Jika data tadi sudah yang X2 itu sudah valid, selanjutnya kita menghitung yang selanjutnya, yaitu X3. Caranya sama, pencet yang correlate, bivariate, lalu kita blok bagian yang X3,1 sampai yang total X3. Terus pindahkan ke kolom variabel. Nah, lalu ini sudah muncul, dan data yang yang X3 sudah valid. Selanjutnya kita kembali ke yang awal ini, yang menu awal. Kemudian kita hitung yang bagian Y. Untuk menghitung bagian Y sama seperti yang sebelum-sebelumnya, X1, X2 sama X3, masuk ke menu Analyze, lalu Correlate, selanjutnya yang ini, kemudian reset dulu, lalu kita blok bagian Y1 sampai total Y1. Kita pindahkan ke variabel, terus kita pencet OK. Langsung muncul di sini hasil ujinya. Dan di sini data Y sudah dianggap valid karena bagian yang Pearson correlation sudah di atas 0,5, bagian yang sig bawahnya sudah di bawah 0,5. Selanjutnya, setelah kita menguji data validitas, selanjutnya kita akan menguji data reliabilitas. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi, pencet yang analyze, lalu sini pencet yang scale, lalu pencet yang reliabilitas analisis. Di sini kita blok X1.1 sampai X1.3. Terus kita pindah ke ini items. Terus pencet OK. Di sini langsung muncul data reliability. Untuk menguji reliability, kita gunakan reliability statistik. Di sini untuk lolos uji reliability, nilai bagian ini alpha ini harus di situ, di bagian yang alpha ini harus di atas 0,6. Data di sini tertuliskan di atas 0,6, berarti data ini dianggap lulus. Kemudian kembali ke data awal, kita hitung bagian X2, analyze, terus scale, kemudian kita blok bagian X2,1 sampai X2,3. Di sini data reliability dari X2 adalah 0,6. Nah, syarat untuk lolos uji di sini kan 0,6. Jadi bagian X2 itu sudah dinyatakan lolos. Selanjutnya kita akan menghitung bagian X3. Caranya sama seperti yang awal. Pencet analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Selanjutnya reset dulu, lalu kita blok bagian X3,1 sampai X3,3. Lalu pindahkan bagian items, terus pencet OK. Lalu kita fokus kepada bagian reliability statistik. Di sini bagian X3 menunjukkan angka 0,7 dan sudah dianggap lolos.
karena di atas 0,6. Kemudian kita hitung bagian nilai Y. Caranya sama seperti yang awal, masuk bagian analyze di atas, lalu pilih bagian scale, lalu reliability analysis. Jangan lupa reset dulu, kemudian log bagian Y1 sampai Y1.3 dipindahkan bagian item, lalu pencet OK. Di sini datanya menunjukkan 0,8. Jadi nilai Y sudah dinyatakan lulus. Setelah kita menguji uji reliabilitas, kita kembali ke soal yang diberikan oleh Bu Nila. Di sini kita sudah menguji dua uji. Yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas. Yang ketiga kita akan menguji asumsi klasik. Untuk langkah-langkah uji asumsi klasik, kita pencet yang analyze, lalu pencet yang regression ini, lalu bagian linear. Nah, di sini kita hanya memasukkan bagian yang total ke bagian kanan, yang block 1 of 1 itu bagian total Y, tapi kita pindah ke bagian yang dependent. Setelah itu pencet yang bagian statistik ini pojok kanan atas, lalu kita checklist bagian yang deskriptif sama yang collinearity bagian bawah pokoknya. Setelah itu ya kita pencet continue, lalu yang bagian bawahnya plots, kita untuk bagian plots kita pencet yang spread ini, kita taruh ke yang bagian X, kemudian yang selanjutnya yang stress side ini kita masukkan ke Y, dan ini bagian residual plots yang bawah kiri ini kita checklist keduanya, kolom kedua itu kita checklist, lalu kemudian pencet yang continue. Kemudian bawahnya bagian save, kita checklist yang bagian residual paling atas yang unstandardized, lalu pencet yang continue. Jika sudah semua, langsung pencet saja OK. Tunggu sebentar, lalu ini muncul hasil-hasilnya. Untuk menguji ada 3 cara. Yang pertama yang histogram, yang kedua depend variable normal P plot of, yang kedua ada plot of regression standardized residual, yang ketiga ada scatter plot. Namun di sini kita hanya menggunakan yang bagian plot of regression standardized residual. Di sini ada titik-titik ini. Nah, titik-titik ini harus mengikuti garis yang lurus ini. Jika mengikuti, maka data variabel tersebut bisa dianggap normal. Setelah data ini dianggap normal, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian yang Kolmogorov. Untuk caranya kita pencet yang analyze, lalu pencet yang non parametric test, terus pencet yang legacy dialogs, terus kita pencet yang
satu sampel KS. Kemudian yang bagian ini, bagian XX ini kita scroll sampai bawah. Kita pilih yang paling bawah, yang understand residual, kita pindahkan bagian tes variable list, langsung kita pencet OK. Nah, di sini muncul hasilnya, yaitu one sample Kolmogorov test. Jika data dinyatakan lolos, itu bagian SIG itu harus di atas 0,05. Namun di data ini hasilnya adalah 0,04. Maka data ini terdapat ada yang tidak normal, dan dapat diasumsikan bahwa data tidak terdistribusikan secara normal. Setelah kita melakukan uji asumsi klasik, selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis, analisis regresi linear berganda, uji simultan F, uji koefisien determinasi, uji parsial. Lalu kita kembali ke data yang awal ini. Untuk caranya, kita masuk ke bagian analyze, lalu regression, kita pencet linear, kita reset dulu. Caranya sama seperti yang tadi, kita pindahkan bagian totalnya saja. Dan yang total Y ini kita pindah ke yang dependent. Kemudian langsung kita pencet OK. Setelah muncul semua datanya, kita fokus pada data ANOVA. Tujuan dari uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel X secara total atau keseluruhan memiliki pengaruh pada variabel Y.